Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, selamat pagi anak-anakku, santri siswa kelas 7A yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan diberikan perlindungan serta kesehatan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini ya kita lanjutkan, yaitu TIK ya, bab 2 nggih. Sudah Ustadz kirim filenya PDF di grup dulu nggih. Dan apabila ada yang belum punya silahkan nanti di Japri Ustadz ya, Ustadz kirim kembali nggih. Semoga semuanya sudah punya ya, karena sudah lama kita sering share ini filenya ya. Karena bukunya belum ada, silahkan nanti bisa di print sendiri di rumah nggih. Di print di tukang fotokopi biasanya ada ya. Nah, untuk bab 2 yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Bab 2. Nah, sejarah perkembangan komputer sebelum Masehi ya, yaitu komputer yang ada sekarang ini ya dibuat melalui tahapan yang lama ya. Jadi semakin lama semakin disempurnakan. Komputer sekarang tentunya berbeda dengan komputer yang ada pada zaman dulu. Nah, itu beda sekali ya. Mungkin akan berbeda dengan komputer pada 10 atau beberapa tahun yang akan datang. Perbedaan terdapat pada bentuk dan fungsinya. Namun kalau dulu itu komputer itu besar-besar ya, sekarang bisa kecil, bisa tipis ya, banyak sekali. Perkembangan secara kronologis sebuah komputer, baik mengenai bentuk fisik dan fungsinya, disebut dengan sejarah perkembangan komputer ya, atau dapat disebut dengan sejarah komputer. Nah, dulu yang besar, terus jadi sedang, terus jadi tipis, banyak komponen-komponen yang bisa diganti atau di update lagi komponennya semakin canggih. Nah, seperti itu ya. Itu sejarah perkembangan komputer sebelum Masehi ya. Lalu ada sejarah perkembangan komputer ya. Di sini ya digolongkan menjadi 4 besar ya. Bagaimana juga ya di sini alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan besar ya. Di antaranya sebagai berikut. Nah, ada peralatan manual. Peralatan manual itu adalah peralatan atau pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Nah, lalu yang kedua ada peralatan mekanik. Nah, tadi kalau manual menggunakan tenaga manusia ya, manual. Nah, kalau mekanik itu ya peralatan yang sudah terbentuk mekanik ya, yang digerakkan dengan tangan secara manual. Itu ada alatnya. Kalau mekanik itu sudah ada alat yang terbentuk secara mekanik ya. Kalau yang manual tadi melalui tenaga atau tangan manusia ya. Kalau mekanik apa? Mekanik itu sama, itu peralatan tapi tetap masih menggunakan ya tangan manusia secara manual, masih kita gerakkan, masih memerlukan tenaga dari manusia juga ya. Lalu peralatan mekanik elektronik. Nah, yang ini adalah peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik ya.
digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Nah, jadi ada mesin penggeraknya untuk menggerakkan elektronik ini ya. Ini lebih maju lagi. Lalu yang keempat ya, peralatan elektronik. Nah, kalau tadi mekanik elektronik, sekarang yang elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Nah, tinggal kita hidupkan saja, misalnya colokkan ke listrik, sudah akan otomatis menjalankan perintah sesuai yang kita program, misalnya seperti itu. Jadi elektronik ya. Lalu di sini ada beberapa peralatan ya, beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukan komputer. Ada abakus atau sampoa ya. Ini di Cina banyak. Ada kalkulator roda numerik. Nah, ada gambarnya semua ya. Kita sudah berikan. Ada kalkulator roda numerik 2. Bisa kalian lihat-lihat ya. Abakus ya, alat hitung pertama di dunia ya. Telah ditemukan setidaknya 5.000 tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali ya ini. Jadi kemampuan telah terbukti sejak digunakan sebagai alat penghitung di sekolah dan perbisnisan modern ya. Perbisnisan modern ya, ini bukan modern tapi modern. Sekarang abakus lebih dikenal sebagai Cipoa ya. Sebenarnya abakus berasal dari Mesir. Nah, sebenarnya abakus ini dari Mesir ya. Tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah nama menjadi Cipoa. Nah, yang menenarkan atau membumikan dia populer, membuat populernya itu adalah Cina, tapi sebenarnya ini dari Mesir ya. Abakus atau sampoa ini dari Mesir ya. Ada kalkulator roda numerik. Nah, setelah hampir 12 abad muncul penemuan alat dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642 oleh Blaise Pascal. Nah, yang pada waktu itu umur 18 tahun. Ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Nah, itu kan di kalkulatornya ini ada angka-angkanya itu. Nah, ini bisa kalian baca juga sampai ini ya. Kalkulator mekanik seperti ini gambarnya, kalkulator mekanik. Oke. Cukup sekian ya, pendek-pendek dulu ini sejarah perkembangan komputer ya. Tidak perlu banyak-banyak biar tidak bingung, yang penting masuk dan gampang diingat dulu ya. Kalau TIK yang penting kalian bisa mengoperasikan komputer saja ya, komputer atau laptop insyaallah ya. Kalau untuk teorinya seperti ini ya juga penting karena ini pengetahuan ya. Begitu nggih, jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kita lanjutkan Kamis depan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.